Baru kemarin room tour, sekarang udah mau pindahan aja. Oha, temenin aku hari ini yuk. Sambil beres-beresin barang, ntar aku cerita-cerita tentang dunia pekerjaan di sini ya. Kalian penasaran juga kan, kenapa aku pindah dan aku pindah kemana? Kalau waktunya masih ada, ntar aku kasih tahu juga ya, plus minus kerja di sini. Ya, ini adalah penampakan kamar aku yang kalian pernah lihat juga di salah satu video room tour aku. Kalian yang baru nonton, kalau mau lihat-lihat isi apartemen aku, cek video aku, video room tour aku ya. Setelah hampir 2 tahun aku tinggal di kota ini, dan kurang lebih hampir setahun deh aku tinggal di apartemen ini. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah dari apartemen ini dan juga pindah dari kota ini. Sebenarnya berat banget sih buat tinggalin apartemen ini, karena jujur apartemen ini tuh salah satu pencapaian aku di tahun kemarin. Dan perjuangan aku buat dapetin apartemen ini tuh kayak susah banget. Aku nggak cuma pindah apartemen atau pindah kota loh, aku juga pindah kerja. Jadi semuanya aku pindah. Dari tempat tinggal yang berada di tengah-tengah Jerman, sampai sekarang aku pindah ke ujung atas Jerman. Ya, daerah sekitar Hamburg deh. Aku nggak bisa bilang tepatnya di mana ya. Alasannya simpel sih, selain karena alasan pribadi yang gak bisa aku ceritain ke kalian, dan juga aku ngerasa kayak aku butuh sesuatu yang baru nih, suasana baru biar otak lebih fresh dikit deh. Dan aku juga dapat tawaran yang lumayan loh dari tempat kerja yang baru. Tapi yang paling penting, mudah-mudahan aku betah deh di tempat kerja yang baru. Dunia kerja di sini tuh nggak seindah foto profil loh, kalau kata emak-emak di Facebook. Aku sendiri udah hampir 2 tahun kerja di sini, yang benar-benar kerja sebagai perawat profesional atau benar-benar sebagai tenaga pekerja profesional di Jerman. Dan so far aku betah. Sistem kerja di sini walaupun ketat banget, tapi juga sangat-sangat transparan loh dalam semua hal. Dan pembagian tugasnya sangat jelas banget. Menurut aku itu tuh penting buat aku yang kerja sebagai perawat di rumah sakit. Dalam satu station atau bangsal, ada beberapa profesi yang terlibat. Kayak di Indonesia deh, ada beberapa profesi juga kan yang kerja dalam satu bangsal. Nggak cuma perawat sama dokter aja. Misal di station tempat aku kerja, selain dari perawat dan dokter, ada juga dari tim psikologi, tim fisioterapi, tim ergoterapi, tim logopedi, dan bahkan ada dari tim social dienst juga loh. Kalian search aja ya bahasa Indonesianya apa. Aku bahas dari perawat dulu ya. Di sini tuh nggak ada yang namanya perawat pelaksana atau perawat associate atau yang lainnya deh. Semua perawat di sini sama. Karena di sini kan nggak ada yang namanya D3 atau S1 ya. Perawat semua lulusannya sama. Yang membedakan ntar keahlian khusus dari kita masing-masing. Misal ada yang pernah ikut pelatihan apa gitu. Nah, ntar itu dikasih penanggung jawab sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan gaji yang diterima dari masing-masing kita pun beda-beda loh. Banyak faktor yang mempengaruhi dari gaji kita. Di antaranya sertifikat keahlian itu dan juga pengalaman kerja yang kita miliki. Standarnya di tempat kerjaku, satu perawat itu boleh megang 10-15 pasien. Tapi tergantung ya, kadang sedikit, kadang juga lebih. Itu tergantung hoki-hokiannya kita aja deh. Kalau nggak hoki ya dapatnya banyak, kalau lagi hoki ya dapatnya bisa lebih sedikit loh. Yang bagi pasien sebenarnya ketua tim jaga, cuman kadang ya atas diskusi bersama lah. Jadi untuk perawat strukturnya yang paling atas itu ada kepala departemen atau ketua departemen atau Abteilungsleiter. Terus di bawahnya ada karu, kepala ruangan atau Stationleiter. Terus di bawahnya lagi ada ketua tim atau Teamleiter. Itu ketua tim buat tim yang jaga pada saat itu. Karena kepala ruangan itu adanya cuma di shift pagi doang. Biasanya gitu. Jadi buat shift siang sama shift malam ada yang namanya ketua tim. Tapi sebenarnya itu nggak begitu terlihat sih. Cuman biasanya yang paling senior di situ ya itulah yang jadi ketua tim. Atau yang
yang ngomong bahasa Jermannya paling bagus itu yang jadi ketua tim. Karena kalau ada masalah apa-apa, kalau kita nggak bisa ngatasin sendiri, ntar ketua tim yang bantu bertanggung jawab atas masalah tersebut. Seperti yang tadi aku ceritain, di station aku satu pasien aja yang terlibat tuh banyak banget loh, banyak profesi. Perawat dan dokter jelas ya. Terus kalau misalkan pasiennya ada masalah di cara bicara atau lebih ke gangguan menelan, ntar ada dari tim logopedi yang bantu. Terus buat ngebantu pasien buat ngelakuin aktivitas sehari-hari biar pasien bisa ngelakuin lagi, ada dari tim ergoterapi yang bantu. Terus buat ngebantuin pemulihan otot-otot atau aktivitas pasien, ada dari tim fisioterapi yang bantu pasien buat pergerakannya yang mengalami keterbatasan akibat cedera, operasi, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan pasien dicurigai ada gangguan mental, nanti ada dari tim psikologi yang datang buat menganamnesa apakah benar-benar ada gangguan atau tidak. Nah, kalau semua sudah terpenuhi dan pasien sudah siap dipulangkan, kita juga harus mikirin pasien di rumah kira-kira bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri atau tidak. Nah, itu tugasnya dari social deans atau teman-teman dari petugas sosial yang ada di rumah sakit yang ngurusin mempersiapkan pasien di rumah. Misalkan kalau pasien yang habis operasi, nah itu kan dia nggak sampai sembuh tinggal di rumah sakit kan. Biasanya kalau udah lumayan membaik dia bisa pulang. Nah, untuk perawatan lukanya kira-kira siapa yang bertanggung jawab di rumah? Kalau ada keluarga yang bisa bantu, ya bisa diserahkan ke keluarga. Kalau misalkan nggak ada keluarga yang bantu, ya kita harus menyiapkan perawat di rumah atau orang yang bertugas atau bertanggung jawab untuk merawat pasien di rumah. Biasanya pada pasien-pasien geriatri atau pasien-pasien yang lansia, itu juga harus dipikirkan apakah dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sendiri di rumah atau enggak. Nah, itu tuh tugas kita perawat juga loh, buat tahu kira-kira pasien bisa mandi sendiri enggak, bisa nyuci badannya sendiri enggak, bisa nyiapin makanan sendiri enggak di rumah gitu. Nah, ntar kita kolaborasi dengan tim sosial yang ada di rumah sakit dan juga dengan tim-tim profesi lain kayak tadi dari logopedi, ergoterapi, fisioterapi, dan lain-lain. Makanya kita selalu ada rutin kayak rapat rutin gitu, semua profesi ada buat ngebahas kepulangan pasien. Kira-kira pasien ini tuh butuh bantuan gak di rumah gitu. Nah, di rapat itu biasanya aku nyampein semua kondisi pasien-pasien aku ke mereka. Ntar tim sosial di rumah sakit yang mengkoordinir semua kebutuhan pasien di rumah, termasuk juga mereka yang nantinya yang akan berkomunikasi dengan keluarga pasien di rumah. Kurang lebih kayak gitu deh. Nah, seru kan ngerawat pasien di sini? Semua pembagian tugasnya jelas, termasuk pembagian tugas antara perawat dan dokter. Seperti pemasangan infus dan pengambilan darah misalnya. Itu adalah tugas dokter. Kita sebagai perawat nggak harus nih masang infus kalau misalkan pasien kita butuh infusan. Kita cuma harus bilang ke dokter kalau misalkan infusannya rusak atau butuh infusan baru. Ntar dia yang masang infusannya, ntar kita tinggal lanjut ngasih cairannya aja. Nah gitu ya. Jadi kelebihan kerja di sini tuh banyak banget sih kalau menurut aku. Salah satunya ada standar gaji yang bisa didapatkan dari
semua pekerjaan gitu. Jadi masing-masing profesi di sini ada standar gajinya masing-masing. Waktu kerja yang teratur. Misal aku kerja selama seminggu harus menempuh jam kerja sebanyak 38,5 jam dalam seminggu. Kalau misalkan lebih dari itu ya aku harus dapat uang lebih dan juga hari libur lebih juga. Di sini hampir semuanya terasuransikan ya. Ada asuransi buat pensiun, ada juga asuransi sosial untuk kalau misalkan kita nggak punya kerjaan, jadi kita tetap dapat uang dari pemerintah. Terus ada asuransi kesehatan, dimana kalau misalkan kita sakit, semua pengobatan itu gratis. Ya nggak pengen sih sakit, cuman buat jaga-jaga aja. Terus sebagai perawat, aku juga dapat asuransi bantuan hukum. Itu biasanya wajib dari rumah sakit. Aku nggak tahu ya itu dari semua rumah sakit dapat atau enggak. Tapi kalau di rumah sakitku, aku dapat asuransi buat bantuan hukum. Kalau misalkan suatu saat aku dapat masalah hukum, misalkan ada pasien yang nuntut dan lain sebagainya. Jadi aku ada asuransi dan aku bakal dapat bantuan hukum dari lawyer. By the way, ini koper aku udah penuh banget dan aku nggak bisa ngunci. Ini gimana caranya ngunci koper? Waktu aku pertama kali datang ke Jerman, aku cuma bawa satu koper itu loh. Dan sekarang udah beranak pinak jadi banyak banget. Nggak tahu udah berapa koper sekarang. Selanjutnya kamu bakal dapat cuti libur selama setahun itu kamu dapat 30 hari. Dan itu dihitung cuma hari kerja aja ya. Kalau misalkan dihitung secara keseluruhan, kira-kira dapat sekitar sebulan setengah deh. Dalam setahun kamu boleh cuti. Dan itu kamu tetap digaji full. Dan masih banyak lagi deh. Ntar aku ceritain di lain video aja ya detailnya. Dan minusnya juga banyak sih sebenarnya. Misal banyak banget aturan yang harus kita patuhi. Terus tingginya tanggung jawab yang harus kita emban, terus susahnya bahasa dimana kita harus bisa berkomunikasi dengan kolega, dengan teman kerja, dengan orang lain gitu, dengan pasien, dan bahasa Jerman itu susah banget loh. Birokrasi yang kadang nggak bisa diganggu gugat. Kalau misalkan udah A ya udah kita harus ikut peraturan A itu. Buat kalian yang muslim juga sebenarnya agak susah buat ikutin sholat bener-bener tepat waktu yang 5 waktu. Sebenarnya bisa sih sholat 5 waktu, cuman kalau buat tepat waktunya agak susah. Terus banyak kondisi atau bahkan teman kerja yang membuat kita stres gitu. Pekerjaannya udah stres, ntar mereka kayak nambah-nambah stres kita gitu loh. Jadi kayak kadang ngerasa otak pengen pecah gitu, pengen meledak aja di tempat kerja. Kalau udah stres banget kayak gitu, aku berusaha untuk menjernihkan otak dan berpikir kembali. Kalau aku butuh duit. Jadi aku harus berusaha tenang dan tetap kerja walaupun stres dan capek. Oke, duit bukan segalanya, tapi nggak bisa dipungkiri sih, segalanya kadang butuh duit. Apalagi buat tinggal di sini. Duit itu penting banget di sini. By the way, ini satu koper udah selesai ya. Makasih udah nemenin loh ini sampai selesai satu koper. Ntar masih ada lagi sih. Tuh kalian lihat kan, di lemari masih penuh. Pas video ini tayang, mungkin aku udah nggak tinggal di apartemen itu lagi. Jadi ini kenang-kenangan aja deh. Makasih udah dengerin cerita aku ya.